Assalamualaikum, halo good people, always happy, healthy, and wealthy. In my name is Uus Channel. Yap, apa yang akan kita bahas hari ini? Kira-kira apa yo? Ya, sesuatu yang kadang-kadang kita itu kurang paham dengan apa sih maknanya ya. Jadi hari ini kita akan bahas mengenai suatu kata atau istilah yang kadang-kadang bisa saja tertukar dan kadang-kadang juga kita sebetulnya apa sih artinya. Nah, kali ini aku akan coba bahas di sini ya, dan nanti kalian bisa komen di bawah, subscribe dan juga tekan tombol loncengnya. Kalau misalnya ada sesuatu yang tambahan, oh begini nih maksudnya, oh begitu tuh maksudnya, atau contoh kasus, kalian boleh komen di bawah ya. Yap, yang akan kali ini kita bahas adalah tentang konteks dan konsep. Ayo. Siapa yang pernah ditanya sama gurunya, siapa di sini yang bisa menjelaskan tentang apa perbedaan dari konteks dan konsep? Ayo, ada nggak yang bisa menjelaskan apa itu konteks dan konsep? Aku kasih waktu 1 menit ya. Oke, aku tunggu. Ya, bener banget jawabannya. Oh, belum ya? Oke, baik. Apa itu konteks dan konsep ya? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, aku sudah baca dan sudah cari juga. Kalau konsep itu adalah rancangan dari suatu objek atau proses atau apapun yang digunakan oleh akal budi atau pemikiran untuk memahami suatu hal. Itu konsep menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, sedangkan konteks itu adalah bagian dari suatu uraian atau kalimat yang dapat mendukung atau menambah kejelasan suatu makna. Nah, jadi gitu. Di dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menelaah ya apa itu konsep, apa itu konteks ya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya misalnya konsepnya itu panaskan air. Nah, itu kan konsep ya, panaskan air. Kita udah bisa kita kotakin ya, panaskan air. Nah, yang jadi pertanyaan, konteksnya seperti apa? Jadi koridor manasin air tuh yang bagaimana, memanaskan air yang seperti apa? Nah, itu namanya konteks. Apakah airnya harus dipanaskan dengan temperatur yang rendah, sedang, atau tinggi? Kan kita nggak tahu, karena konsepnya hanya memanaskan air. Nah, nanti di dalam memanaskan air itu kita bisa tahu konteksnya itu seperti apa sih? Atau di dalam agama kita sendiri ya, contohnya aku seorang muslim, di situ kita mengenal ada rukun iman dan rukun Islam ya, salah satunya. Dan di situ pun ada beberapa contoh kasus seperti yang rukun Islam yang wajib ya, rukun Islam yang wajib salah satunya itu mendirikan sholat. Itu kalau dari secara konsep adalah wajib. Sholat itu nggak boleh ditinggal, ya kan? Kita mengimaninya seperti itu dan kita melakukannya seperti itu. Namun ada beberapa hal ya, ketika sholat itu dapat dimudahkan oleh Allah dalam keadaan yang seperti apa. Berarti konsepnya jelas bahwa sholat itu wajib hukumnya dan tidak boleh ditinggalkan. Namun dengan beberapa konteks, situasi dan kondisi, maka Allah akan mempermudah. Nah, jadi tidak untuk bertentangan atau distorsi, tidak, tapi konteks ini adalah sebagai penyeimbang atau penyelarasan daripada suatu konsep atau rancangan yang telah ada ya. Aku ulangi lagi. Jadi sifatnya konteks tidak akan menjadi distorsi atau bertentangan, tetapi dia justru untuk mempermudah. Ketika konsepnya sholat itu wajib, manakala contoh sakit
atau misalnya orang ya yang dalam bepergian jauh. Nah, berarti itu kan konteksnya konsepnya seorang muslim wajib sholat. Konteksnya ketika sedang sakit atau dalam perjalanan jauh, maka nah kan seperti itu ya, ada benang merahnya. Jadi ketika sedang sakit Allah mempermudah, bisa dengan bertayamum, tidak usah menggunakan wudhu. Nah, berarti kan konteksnya istilahnya tidak bertentangan gitu loh. Kemudian ketika dalam perjalanan jauh, sholat itu bisa dijamak. Nah, jadi di sini Allah mempermudah. Untuk sesuatu hal yang sifatnya dilarang pun, tetapi dalam keadaan dan kondisi terpepet, itu Allah memperbolehkan, hukumnya mubah. Jadi artinya konsep dan konteks tadi tidak bertentangan. Atau seperti ini, misalnya peraturan di Kecamatan Mekarsari misalnya itu tidak boleh berkunjung di atas jam 10 malam misalnya. Itu kan konsepnya ya, rancangannya yang harus kita patuhi. Tetapi ada beberapa hal yang nantinya akan menjadi konteks. Nah, konteksnya seperti apa dulu nih? Nggak boleh berkunjung di atas jam 10, namun apabila tuan rumah dalam keadaan sakit atau ada hal yang memaksa mendesak, misalnya keluarganya ada yang sedang sakit ya, yang jauh, kemudian ada orang datang tok malam-malam, ya masa tidak kita bukakan pintunya, itu kan darurat. Jadi konteksnya apa ya? Jadi di sini jelas ya guys. Jelas ya perbedaannya apa sih itu konteks dan konsep. Jadi lain kali kalau ditanya sama guru kalian nggak usah bingung. Nah, kita udah tahu nih konsep itu apa, konteks itu apa. Atau misalnya contoh lain, kita membahas tentang resleting, misalnya resleting baju nih kayak yang aku pakai ini. Resleting itu misalnya konsepnya ada di depan, konsepnya ya harus ada di depan misalnya. Tapi dengan perkembangan suatu zaman atau juga mungkin dengan kebutuhan daripada si pemakai itu sendiri, sekarang resleting kan banyak ya, yang ada di samping, belakang, ya kanan, kiri dan sebagainya.